Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang putusan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sidang putusan menjadi babak akhir gugatan penetapan tersangka Hasto. Sidang putusan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto menurut rencana digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau Kamis sore. Dalam sidang sebelumnya, Hakim Tunggal Juyamto telah mendengarkan pokok permohonan baik dari pihak pemohon, kubu Hasto, dan juga termohon dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak hanya itu, Hakim juga telah menerima bukti dan memeriksa saksi dan ahli dari kedua belah pihak. Di penyidikan pun menurut saya itu bisa, di penyelidikan pun juga bisa itu diketemukan. Sebentar. Tolong. Sebentar, Pak. Dalam sidang sebelumnya sempat terjadi cekcok antara pengacara Hasto dengan tim hukum KPK. Cekcok bermula ketika tim Biro Hukum KPK mengajukan perbaikan daftar barang bukti yang disampaikan dalam sidang sebelumnya. Hakim Tunggal Juyamto menengahi cekcok antara penasihat hukum Hasto dan tim Biro Hukum KPK. Kubu Hasto menolak perbaikan atas daftar bukti karena tidak sesuai agenda sidang, yakni pemeriksaan para saksi. Tolong. Perdebatannya saya ingatkan yang Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 oleh KPK. Hasto menggugat keabsahan penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan dalam kasus mantan anggota DPR PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Sudah ada jurnalis Kompas TV Audrey Zivanya dan juru kamera Andika Ahadiat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Audrey, untuk saat ini bagaimana jelang putusan dari pra-peradilan Hasto Kristianto dan selama 6 hari persidangan apa saja gugatan dan juga bukti-bukti yang terungkap di sidang pra-peradilan? Ya, Juno dan juga saudara, tentu untuk melihat bagaimana nasib dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan sidang putusan pra-peradilan yang akan diberlangsungkan pada hari ini, kita tentu harus menunggu sampai pada pukul 4 sore nanti, karena nanti sidang baru akan dimulai pada pukul 4 sore yang akan dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal Juyamto. Tentu sebelum pada sidang putusan pada hari ini, sebelumnya hari kemarin ini dari kedua pihak, baik pihak pemohon maupun termohon, ini sudah menyampaikan kesimpulannya terkait seluruh rangkaian sidang pra-peradilan ini yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana kalau kita melihat dari kubu Hasto pada kesimpulan kemarin, pada intinya ia menyatakan bahwa bukti-bukti yang dibawa oleh pihak KPK ke meja persidangan kemarin ini adalah bukti-bukti yang sudah dianggap ini cukup lama jangka waktunya begitu, sehingga untuk keabsahan datanya ini dianggap tidak sah oleh pihak dari kubu Hasto dan juga dari kuasa hukum Hasto, Ronita Lapesi, ini juga menyatakan bahwa bukti yang dibawa tersebut ini juga sebelumnya sudah pernah dipergunakan pada persidangan di kasus sebelumnya, di tahun sebelumnya begitu. Dan Roni ini juga sempat menyinggung mengapa dari pihak KPK ini tidak ada membawa barang bukti elektronik begitu atau bukti CCTV ke hadapan meja persidangan, sehingga kesimpulan itulah yang meyakinkan dari pihak kubu Hasto bahwa ia yakin pihaknya ini akan memenangkan sidang pra-peradilan ini. Berbeda dengan bagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh pihak KPK, di mana KPK ini sangat yakin dengan bukti-bukti yang dibawa melalui BAP, juga dokumen-dokumen yang sudah diserahkan kepada Hakim Tunggal Juyamto. Ia berharap begitu, menilai bahwa Hakim Juyamto ini bisa menilai secara objektif dari bukti-bukti yang sudah dibawa oleh pihak KPK, bahwa mereka yakin penetapannya terhadap tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini tidak melanggar prosedur atau tidak cacat formil begitu. Di mana kita ketahui sebelum penyampaian kesimpulan beberapa hari sebelumnya dari kedua pihak ini juga sudah menghadirkan beberapa saksi dan juga ahli terkait untuk memberikan titik terang terkait dengan kasus ajuan gugatan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini, di mana kalau dari pihak Hasto ini kemarin sudah menghadirkan sebanyak
6 saksi dan juga ahli, 2 diantaranya ini adalah saksi fakta dan juga 4 lainnya ini adalah ahli hukum pidana dan juga ada ahli dari hukum tata negara. 2 saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak Hasto ini yang bersinggungan begitu dengan Hasto, di mana yang pertama ini ada staf dari Hasto yakni Kusnadi dan juga ada ex anggota Bawaslu Agus Tio Fridelina yang juga kemarin ini merupakan mantan terpidana terkait kasus Harun Masiku. Yang menarik dari kesaksian salah satu saksi dari Hasto yakni Agustina, ia sempat menyebut bahwa ia mengaku sempat ditawari uang senilai 2 miliar oleh orang tak dikenal untuk menyesuaikan keterangannya ketika sedang diperiksa oleh KPK. Meskipun tidak diungkap siapa orang ini, tapi itu kesaksian yang disampaikan oleh Agustina ketika memberikan kesaksiannya di hadapan Hakim Tunggal pada saat itu. Dan juga terkait dengan Kusnadi sebagai salah satu saksi fakta lainnya, ini juga yang terus dipermasalahkan oleh kuasa hukum dari Hasto, di mana KPK yang kita ketahui ini menggeledah staf dari Hasto, Kusnadi ini dianggap melanggar prosedur karena Kusnadi ini dianggap tidak ada kaitannya begitu seharusnya dengan apa yang sedang dijalankan oleh Hasto Kristianto, karena status dari Kusnadi ini adalah sebagai staf dari Hasto. Hal-hal tersebut yang kemarin sempat menjadi perdebatan juga yang cukup panas begitu di persidangan pra-peradilan ini. Dan juga kalau melihat dari pihak KPK kemarin kita lihat mereka menghadirkan sebanyak 2 ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya dan juga Universitas Riau, yang dimana kehadiran dari 2 ahli hukum pidana ini yang juga dari pihak pemohon kemarin juga menghadirkan ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara ini untuk mengkuak, memberikan titik terang apakah memang apa yang diberlakukan oleh KPK dalam menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus ini apakah dianggap tidak melanggar prosedur begitu sesuai dengan dan tidak cacat formil begitu. Ini yang kemarin berusaha diungkap dalam persidangan pra-peradilan ini. Tentu kita harus menunggu bagaimana putusan dari Hakim Tunggal Juyamto setelah mendengar kesaksian dari para ahli dan juga saksi, kemudian kesimpulan yang disampaikan apakah ia akan mengabulkan ajuan gugatan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto begitu atau akan menolak. Karena kalau melihat dari kedua kubu ini tampaknya mereka sama-sama optimis bahwa hakim ini akan memenangkan baik itu dari pihak pemohon ataupun termohon. Tentu kita harus melihat karena dari pemohon sendiri merasa dalil-dalil gugatan yang selama ini sudah diajukan dalam meja persidangan ini semuanya sudah didukung dengan kesaksian dari para ahli hukum pidana, sehingga ia sangat yakin bahwa dari kubu Hasto ini akan memenangkan putusan pra-peradilan pada hari ini. Dan juga sama dari pihak KPK juga merasa optimis dengan bukti-bukti BAP yang dibawa dan juga dokumen-dokumen yang sudah diserahkan, kesaksian dari para ahli hukum pidana ini juga ia menganggap dan sangat yakin bahwa KPK ini sama sekali tidak ada melanggar prosedur dalam menetapkan Hasto Kristianto Sekjen PDIP ini sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan suap dan juga perintangan penyidikan oleh KPK. Tentu kita harus menunggu Juno dan juga saudara bagaimana nasib dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang akan disampaikan langsung putusannya dari tangan Hakim Tunggal Juyamto. Kembali ke studio, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana nasib dari putusan penetapan tersangka Hasto Kristianto yang saat ini akan kita nantikan pukul 16 sore atau Kamis sore nanti. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.